advokat itu kalau ngomong harusnya sesuai dengan hukum. Loh, saya baca undang-undang. Faktanya saya udah kutip pasal 90 pasal 100. Bapak kutip pasal berapa dalam KUHP? Tadi gini ya. Silakan Bapak kutip pasal. Bapak jangan bicara tapi tanpa dasar hukum yuridis. Inilah penasihat itu kan kalau begini. Tidak pernah baca undang kayak gini nih. Oke, Ini baca undang-undangnya baca undang-undang yang lama, nggak baca undang-undang yang baru. Karena waktu proses penangkapannya saja itu tidak menggunakan etika penegakan hukum atau etika penangkapan, ya kan? Seorang penyidik dengan timnya beberapa orang lebih dari 5 masuk rumah bisa masuk kamarnya istrinya Pak Roy, seorang wanita loh. Saya tanya Ibu Roy waktu pakai nama saya pakai celana pendek pakai kaos. Kenapa tidak ngajak Polwan? Kenapa nggak ketuk-ketuk pintu dulu? Kan apakah ada ketimuran gitu loh. Dan sampaikan, penangkapan Pak Roy ini bukan penangkapan di awal. Sudah jadi berkas perkara, sudah ada penasihat hukum. Kenapa tidak memberitahu penasihat hukum? Makanya Ibtu R itu yang memimpin itu, ya menurut saya itu melakukan pelanggaran etika profesi berat, ya kan? Atau pelecehan terhadap seorang wanita. Apa wanita Indonesia bisa terima seperti ini kalau penyidik bisa masuk kamar anak wanita, seorang ibu-ibu atau istri itu kan nggak boleh. Di Amerika aja kalau udah seperti ini, mau menangkap tersangka kemudian HP istrinya dilihat itu, dipecat polisi itu. Nah, saya merasa sebagai Kadipropam, saya keberatan dengan cara-cara seperti ini. Oknum polisi seperti ini seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau ini dibiarkan saja, malah nanti mungkin diberikan kenaikan pangkat luar biasa, akan dicontoh oleh polisi-polisi lain. Bang Sangaji, tadi juga menanggapi dari pernyataan Pak Hari bahwa sebenarnya tafsir dari penyidikan sudah selesai itu beda dengan apa yang diperoleh oleh penyidik. Penyidikan masih terus berlangsung sampai berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti apa? Ya, kalau penyidikan itu dalam rangka mengumpulkan barang bukti maupun alat bukti kan sudah selesai. Ya, tadi seperti disampaikan Pak Arianto, penyidikan itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti guna menemukan tersangka supaya peristiwa menjadi terang. Itu kan sudah selesai. Tinggal kemudian tahap 2. Ya kan? Penyidikan itu berhenti untuk mengumpulkan bukti itu setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Karena tidak ada lagi kepentingan untuk mengumpulkan bukti maupun barang bukti. Ya kan? Tinggal kemudian penyerahan tersangkanya aja. Itu yang disebut dengan tahap 2. Oke ya Mbak. Hal yang kedua adalah terkait dengan lembaga pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan ini bukan lembaga baru. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto, ini lembaga yang sudah diatur dalam KUHP lama. Sejak zaman Hindia kolonial Belanda, pra-peradilan itu sudah dikenal. Kenapa? Karena untuk mengkoreksi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, jangan sampai abuse of power. Kami katakan bahwa kenapa penangkapan ini tidak sah. Coba mari kita lihat ketentuan hukumnya. Ya, pasal 97 KUHP yang baru mengatur bahwa dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka bisa dilakukan penangkapan. Sebelum dilakukan penangkapan berdasarkan KUHP, harus dilakukan dulu pemanggilan secara sah dan patut 2 kali berturut-turut. Dan ketika tidak hadir pun juga harus diberikan alasan yang sah. Contoh, misalnya seseorang itu dipanggil, seseorang kemudian berada dalam keadaan sakit, di rumah sakit ada surat dokter, berarti dia dianggap tidak mangkir karena alasannya sah. Nah, tiba-tiba Polda Metro Jaya sudah mengumumkan P21, padahal hari-hari terakhir sebelum ditangkap itu kami sudah menunggu nih, kapan nih penyidik akan mengirimkan surat panggilan kepada kami. Tetapi berdasarkan pasal 97 KUHP yang baru, itu tidak dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tiba-tiba melakukan penangkapan untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan kalau kita lihat surat perintah penangkapannya dan perintah penahannya, alasannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Alasannya apa, Bang? Alasannya adalah dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Apa yang tidak sesuai dari situ? Nah, tidak sesuainya begini. 1, kalau penahanan itu alasannya kan cuma 3. Ya, berdasarkan KUHP yang lama, apalagi dalam KUHP yang baru. Di KUHP yang lama pasal 21, alasan subjektif dan objektif itu dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau kemudian menghilangkan barang bukti. Ini penyidikannya kan udah selesai. Kemudian yang berikutnya lagi, di dalam KUHP yang baru pasal 100, seseorang itu bisa ditahan dengan syarat pertama, ini syarat utama dalam KUHP yang baru. Seseorang itu harus mangkir, tidak melaksanakan kewajiban hukumnya setelah dipanggil secara sah dan patut 2 kali. Mas Roy dan Putih ini kan tidak pernah dipanggil. Dulu, Bang Sangaji, Pak Ya? Rifai, tadi katanya alasannya tidak sesuai dengan alasan dari penyidik melakukan penangkapan. Ya itu kan menurut penafsiran dia. Loh, ini bukan menurut penafsiran saya. Ini ketentuan pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 KUHP yang baru. Pak Arianto kalau mau bantah saya pakai pasal juga dong. Jangan cuma penafsiran menyalahkan kami gitu loh. Pak Arianto kutip dong pasalnya biar clear gitu loh. Jangan cuma menyerang kami bahwa kami ini tidak punya alasan yang sah. Bapak ini tak penasaran ahli Kapolri. Minta tolong. Yang harusnya mendidik publik dan mendidik Polri gitu loh. Dengan argumentasi hukum, bukan narasi. Mengatakan saya staf ahli Kapolri ya. Saya mengatakan bapak ini advokat. Advokat itu kalau ngomong harusnya sesuai dengan hukum. Loh, saya baca undang-undang. Faktanya saya udah kutip pasal 90 pasal 100. Bapak kutip pasal berapa dalam KUHP? Tadi gini ya. Silakan Bapak kutip pasal. Bapak jangan bicara tapi tanpa dasar hukum yuridis.
Inilah Kalau tadi penasihat asal- itu kan kalau begini. Tidak pernah kita baca aturan undang-undang. kayak gini nih. Oke, Bang Ini Sanaji, baca kita undang-undangnya, tanya baca Pak Hari undang-undang yang dulu, Bang lama, Sanaji, nggak baca undang-undang yang baru. Bang Sanaji boleh sebentar. Saya kemarin cek sama penyidik ya, saya terpaksa buka ini. Dek, kenapa sih kok sampai gitu-gitu? Dulu saya mengira ya Pak, yang penting kan adalah ini penyidik ini sudah 11 bulan ya penyidik itu. Kayak ibarat bikin tesis kan. Tesis itu hampir selesai. Tesis itu akan dinyatakan selesai apabila tesis itu diserahkan pada penguji. Oke. Dalam hal ini ya, penyidik sudah 11 bulan bikin tesis itu sudah selesai nih, tinggal nanti diserahkan pada penguji. Nah kalau nanti diserahkan pada penguji ternyata itu tesisnya ya nggak ada, kan dia nggak mau ambil risiko dong. Makanya ketika itu akan diajukan hari Senin, hari Jumat dia udah yakin harus sudah ada di tangan ini barang ini. Itu alasannya itu. Dan kemudian ternyata ya pada Kamis sebelumnya itu pernah dilakukan pemanggilan. Pak Arianto, Pemanggilan- pemanggilan dari kepada siapa Pak Arianto? Saya tanya Bapak. Saya tidak. Bapak Ada jangan kan bicara pemanggilan. dulu. Kami tidak pernah menerima surat Kita berikan pemanggilan. waktu satu-satu ya. Kita akan gitu berikan waktunya Pak Oke, Sanaji. Kalau gitu. harga Ini Oke, Pak Arianto. kata penyidik ya. Alasan itu tadi ya. Pemanggilan tapi tidak datang. Katanya waktu itu berobat ke rumah sakit Garuskroto. Astagfirullah. Tapi ternyata dia Saya hanya bisa demo keluar. di tempat ini keterangan penyidik Pak. Kalau nanti Bapak Bisa di cross check ya nanti. di Pak proses Arianto. pada hukum Ya. pra peradilan Oke. gitu. Kan saya nyatakan kenyataan ini bukan gini ya. Saya penasihat ahli bukan membela polisi yang salah, enggak sama sekali, cuma demi Tuhan tidak. Saya hanya meluruskan inilah yang dikerjakan oleh polisi ya. Apakah dia itu sesuai dengan hukum apa tidak, itu tugas saya. Kalau polisi salah, saya bilang polisi goblok, salah ngomong goblok. Tapi kalau polisi sudah benar, jangan di framing bahwa polisi ini sewenang-wenang kemudian melanggar hukum. Makanya dalam hal ini ya, sehubungan dengan ini, perbedaan penafsiran ini, jangan diperdebatkan di sini, saling menyalah-nyalahkan, pendapat Anda salah, pendapat saya benar. Nanti dilihat aja di pra peradilan ini nanti, apa yang terjadi di situ. Tadi katanya tidak ada dasar hukumnya. Ya itu kan tuduhan dia kan. Kalau saya bilang, saya ngomong berdasarkan hukum. Oke. Saya tahu kenapa pra peradilan itu ada untuk kenapa bunyinya begitu kan gitu kan. Saya tahu hukum, saya tahu hukum ya, baca bukan hanya hafal pasalnya tapi memahami betul kenapa hukum itu dibuat. Beda dengan beliau ini, dia hafal dengan pasal dan itu mengatakan dia menguasai hukum semuanya, dia terangkan pada rakyat yang menurut saya tidak benar penerangan itu. Tawa aja lah. Itulah kira-kira ya sama ketawa Pak ya. Oke, Oke, saya bantah ya. Oh, ya. Saya hanya bisa mengucapkan astagfirullahalazim ketika Pak Arianto mengatakan bahwa Polda Metro Jaya pada hari Kamis sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada tersangka. Saya katakan itu kebohongan besar. Emang tidak ditujukan? Tidak pernah ada pengiriman surat apapun kepada Mas Roy. Biasanya Polda itu mengirimkan dengan dua cara. Pertama melalui WhatsApp, dan yang kedua adalah dikirim langsung ke alamat rumah. Pada hari Jumat itu tidak pernah ada satupun surat yang datang dari Polda Metro Jaya. Jadi kalau Pak Arianto membenarkan ada surat, saya hanya mengatakan ya istighfar. Ya astagfirullahaladzim. Langsung Itu datang satu. tidak pada Itu saat satu. penangkapan Nggak ada. ditunjukkan Ya surat kalau itu? surat perintah penangkapan iya. Tapi surat pemanggilan itu tidak ada. Kan yang dipersoalkan ini adalah harus ada surat pemanggilan dulu, bukan surat perintah penangkapan. Ya karena sudah ditangkap maka ditunjukkan surat perintah penangkapannya. Bukan itu yang pokok perkara kita. Pokok yuridisnya adalah secara formil sebelum dilakukan penangkapan berdasarkan pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 KUHP yang baru. Kalau Pak Arianto mengatakan dia yang menguasai hukum, ya saya mohon maaf, Pak Arianto tidak baca KUHP yang baru. Ya kan? Pak Arianto tidak membaca ketentuan tentang penangkapan yang diatur dalam pasal 97 KUHP yang baru dan pasal 100 tentang penahanan. Ya. Jadi ini bukan saya menghafal pasal, tetapi inilah kaidah norma hukum yang dibuat oleh negara supaya penangkapan dan penahanan itu dilakukan secara hati-hati dengan menghargai prinsip kemanusiaan. Itu hal yang pertama. Baik. Hal yang kedua, Mbak, Mungkin ini saja ya Bang Sanaji. Pak Arianto mungkin lupa bahwa kepolisian itu punya perpol sendiri terkait dengan penyidikan tindak pidana. Perpol nomor 6 tahun 2019. Di pasal 29 ini lagi-lagi saya harus ingatkan Pak Arianto, pada pasal 29 ayat 2, apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan tidak kooperatif pada saat mau diserahkan kepada penuntut umum, maka tersangka kemudian harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Jadi alasannya harus punya kekhawatiran dulu melarikan diri. Oke, kita sama-sama Makanya ya. kemudian hukum Tunggu mengatur hasil bahwa ujinya, harus kita ada pasti pemanggilan akan yang sah. Bang Itu Sanaji ketentuan akan hukum. Silakan nonton pengkhianatan G13. tapi teman-teman nggak usah cari videonya mana Mas Roy ketika Mas Roy diambil, nggak usah. Silakan nonton pengkhianatan G13. Sendro, ayo ikut. Saya ganti baju dulu. Ayo ikut. Tidak boleh cuci muka. Tidak boleh cuci muka. Mereka kan nggak bawa senjata dong. Ah, iya, ada senjatanya disembunyikan. Di pinggang. Mari kita kesampingkan sejenak drama spanduk atau perdebatan soal ijazah asli.
atau palsu dalam kasus penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mari kita lihat kasus ini dari sudut pandang yang paling telanjang, realisme politik. Penjemputan paksa hari ini adalah pesan keras. Pelajaran terbesarnya sederhana. Jangan pernah melempar batu ke arah raksasa jika kamu berdiri di tanah lapang tanpa perlindungan. Namun yang membuat publik terheran-heran bukan cuma soal penangkapannya, melainkan standar ganda yang dipertontonkan secara vulgar. Di satu sisi, kita melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa dikejar, ditangkap, dan diproses kilat karena menyoal ijazah Jokowi. Tapi di sisi lain, publik melihat Sylvester Matutina, salah satu relawan inti Jokowi yang secara hukum sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung sejak bertahun-tahun lalu, sampai hari ini masih bebas melenggang tanpa dieksekusi penahanan. Wajar jika publik akhirnya menarik kesimpulan sinis. Hukum di negeri ini tampaknya bergerak pakai remote kontrol penguasa lama. Lalu muncul pertanyaan krusial, di mana posisi Presiden Prabowo Subianto saat ini? Apakah beliau bisa dan mau mengintervensi kegaduhan hukum ini? Secara konstitusi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas aparatur penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Artinya, secara politik, Presiden bisa memberikan arahan. Tapi pertanyaannya, maukah Prabowo mengintervensi? Ini adalah posisi yang sangat dilematis bagi Pak Prabowo. Jika beliau mengintervensi dan menghentikan penahanan Roy Suryo, Prabowo akan dituduh merusak stabilitas koalisi dan menabrak independensi yudikatif. Namun jika beliau diam saja melihat si asimetris hukum ini, citra pemerintahan yang menjanjikan keadilan hukum bagi semua golongan akan dipertanyakan. Publik akan menilai bahwa bayang-bayang pengaruh Jokowi masih terlalu kuat mencengkram istana. Hukum rimba politik itu sederhana. Ketika terjadi transisi kekuasaan, hukum seringkali menjadi ruang negosiasi di bawah meja. Kasus ini menjadi ujian pertama yang sangat nyata. Apakah di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum akan benar-benar tegak lurus, atau tidak dipaksa menonton bahwa hukum masih tetap menjadi alat pelindung bagi mereka yang dekat dengan epicentrum kekuasaan.